Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Ini mau tukar pengalaman cara membelah kayu supaya babar jadi kayu banyak. Misalnya balok kaleng mau jadi banyak. Cara-caranya nanti mau saya gambarin. Caranya mengolah kayu balok kaleng jadi kayu buat rumah. Ini pun nanti saya gambarkan pakai ini. Dan saksikanlah. Mungkin akan berguna bagi yang tahap-tahap belajaran yang mau bikin kayu masak itu, mau bikin rumah, biar tahu kayu yang apa yang buat kusen, buat tingke, buat kap rumah. Semua akan saya gambarkan dari sini. Oh iya, jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Mari kita simak. Selamat pagi semuanya. Ini berbagi pengalaman masalah bikin kayu masak. Yang disebut kayu masak itu kayu bahan rumah, yang buat rumah. Ini cara membelah kayu dan membuat kayu balok. Misalnya kayu 812 atau kayu 812. Nah, teknik cara bikin kayu supaya jadi banyak. Kayu nggak terbuang sia-sia. Misalnya kayu bulat. Nah, kayu bulat macam ini, bulat. Pakai bahasa Jawa aja ya. Masalahnya saya itu orang Jawa. Ini, kile kayu bunder ini ki carane. Kayu iki ojo dibelah neng tengah. Dibelah neng tengah ini. Lek kayu dibelah neng tengah ini ki kayu ki bingung lek rembagi. Iki arep dijikuk neng kene jikuk belah kene bengkong. Arep dijikuk kayu neng kene umpamane neng kene. Jika kene kayu gur dadi saithik, paling kene dadi loro. Kene dadi loro, dadi gur dadi papat. Sangat mubadir. Yang lain itu sebetan udah bengkok semua, nggak tahu. Bengkok macam gini. Nah, gini. Yang lain. Kayu ini macam itu. Emang cuma jadi 4. Tapi yang gesek ini itu kecewa. Kayu saya itu besar-besar kok. Cuma dapat segitu tuh gimana? Baberan itu terlalu kan tebel-tebel, nggak jadi apa-apa. Nah, pasti kan kecewa itu yang ngerjain. Kalau gini, kalau yang boleh jadi banyak, misalnya kayu bulat macam gini. Nah, kayu bulat ini misalnya mau mas bikinin kayu 812 sama 612. Oke. Nah, kita makan di sini. Nah, ini mau bikin misalkan 812 lah ya. Ini kan ini cuma berapa ini, dijadiin 612 saja yang ini dimakan gini. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi 612. Sini kita sebet sini, sebelah sini. Serit. Ini nanti jadiin 510 wae, 510. Biasanya 510 ku lek disigat dadi loro kan dadi 55, dadi akhirnya dadi kaso. Omah mesti butuhne kaso. Nah, kita ambil yang misalkan mau jadi bikin 812. Ambil 8 aja. Srit. Nah, ambil 8. Ini nanti ini jadi 8
12. Nah, terus tengah-tengah sini ambil serit. Ini udah jadi 6 12 1. Ini 8 12 1. Jadi satu 2 kan. Nah, cara kayunya dimakan sini jadi 2, jadi 3, 4, jadi 5 kan. Jadi 5. 1 2 3 4 5 6, udah 6. Ini kan masih ada. Ini dimakan sini aja biar kayu itu lurus. Ambil aja 12. Nah, ini masih jadi 2. Ambil 8. Nah, jadi 2. Kan jadi banyak itu kayu. Ini pun sisa boleh buat kaso, mau jadi 5 10, atau kalau nggak cukup ya 5 5 aja cukup. Sisanya buat reng lagi. Ini juga yang tepi-tepi, yang pinggir-pinggir ini buat kaso, kalau nggak bisa buat reng. Ini kan udah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bercampur-campur. Ada yang 18, ada yang 6 12. Kalau kayu nggak nutut jadi 8 12, jadi 6 12. Kalau kayu macam ini tadi, kayak yang pertama ini dipecah tengah gini. Coba cara mengolahnya mungkin cuma gini. Kita ambil gini. Nah, gini. Ini cuma jadi kayu jadi 4. 1 2 3 4. Ini pasti yang sisa ini pasti bengkok-bengkok. Ini mungkin cuma jadi kaso. Kaso pun mungkin jadi 4. Kalau mau bikin 5 10 aja udah nggak karu-karuan, bengkoknya kemana nggak tahu. Macam apa ya? Golok induk Lampung bengkong melengkung. Melengkungnya neng payune neng 5 ora neng 10. Lek payune neng 10 ngene simpel. Lek kayu ki muntire ki muntir neng 5. Wah, ya mumet ya ngulah kayu. Nah, iki bagi kayu sing lurus. Bagi kayu sing bengkong dadi balok sitok. Misalnya tabele gur neng 15 atau neng 17 atau neng 20. Neng 20 sih dadi loro, sing 15 wae dadi sitok. Oke, kita bahas yang jadi 1 aja, jadi 1. Ini yang jadi 1. Nah, kayu ini cuma punya tabel 15 cm. Kita makan sini. Nah, ini kalau mau buat kaso boleh masih jadi 2. Kalau mau bikin 5 10 segini-gini masih cantik. Nah, masih jadi 5 10. Lalu kita makan sini, serit. Nah, lalu kita makan sini, serit. Ini mau bikin 8 12 kan. Nah, kita makan sini. Udah simpel, udah jadi 1. Ini boleh buat reng. Jadi reng nggak perlu lah kita rajang kayu 1, itu nggak perlu. Buat sebetannya ini boleh. Jadi 1. Ini bagi kayu yang bengkok jadi 1. Nah, kayu bengkok. Ini kayunya bengkoknya gini. Nah, ini kayu bengkok. Ini kayu tabel 15. Caranya tetap sama aja. Kita makan dari sini yang bengkok ini. Nah, kita sebet selebar dia itu 12 cm lah. Nah, ambil 12 cm, ikutin kayu bengkoknya. Nah, terus gini. Ini sama sini yang sebetan ini lebarnya 12 cm. Ini pun tergantung kayu. Tentu tengok kayunya itu gampang pecah atau enggak. Kalau kayunya enggak gampang pecah, kita makan aja sini. Nah, ambil 8.
Nah gini, udah. Nanti kita makan sebelah sini sama sebelah yang sana. Yang 12 ini disebut sana duku 12 udah jadi kayu satu. Bengkok nggak apa-apa kayak gini. Ini pun nanti tukang pun dia nggak akan banyak tanya. Dia masih bisa proses kayu ini. Ini pun gampang masian kalau misalnya nanti kayu bengkok, oh itu kayu pun masih enak lah itu. Nanti kita pun sambung kayak gini-gini dikasih ini buat sabuk pun boleh. Kayu yang bengkok gini. Nah, ini masih bisa. Buat sepanel atau buat kusen. Kusen rumah. Tahu kusen rumah? Gawang opo-opo. Nah, misalnya kayu bulat kayak gini. Nah, ini kayu biasanya ini kalau buat kusen itu pasti minta yang besar dan yang tua, yang paling bawah. Dia itu yang banyak galih. Karena dia itu harus kuat itu kayu, nanti pun kalau kena panas, kena hujan, biar enggak gimana ya, enggak pecah atau enggak bengkok, enggak menyusut, karena dia udah tua, di bawah banyak galih. Nah, tahu galih? Galih itu kayu dalamnya itu misalkan atine. Kayu kuwi lek iki arep digawe 714 opo 713 tergantung orderan. Kan kalau buat circle keliling itu kan, oh ya ini kayu mau dibikin apa, mau buat apa, oh saya mau bikin satu rumah. Udah kita cek sendiri, mau satu rumah kayu 812 mau 2 kibik atau yang 18 1 kibik, kaso, reng, dia punya meret buat rumah itu, under. Nah ini saya mau bikin under rumah. Sekarang itu kan zamannya kalau di Indonesia itu dia bikin rumah itu nggak mau yang ceper, maunya yang tinggi. Biasanya dia itu order kalau mau bikin itu tuh 3 meter punya under itu. Itu kalau rumah masih ukuran di antara 8 lawan 12 atau 9 8 12 ya masih cukup lah, ini 3 meter buat under. Tapi kalau udah buka 12 itu pasti dia minta 4 meter, bisa 4,5 meter dia punya under, tinggi bener. Namanya juga harus 12, misalnya macam ini. Nah ini kan under, misalkan ini 3 meter. Wih, nanti dulu yang ini nanti dulu. Ini masih bahas perajangan kayu, bikin balok, bikin sepanel sama 714 bikin kusen. Kayu ini macam ini lah, macam pertama ini potongan kayak gini. Nah kita ambil dari sini srit, dah. Ini ambil sini, ini kalau mau bagus, nah diambil sini dulu, ini belum ada ukuran. Kayu ini masih, ini masih bengkok sana, kita sebet dikit, diambil lurus straight. Nah lurus, kalau udah lurus baru dimakan sini straight. Ini udah jadi 714 satu. Nah satu kita ambil dari sini, serit. Nah ini pun masih jadi satu lagi. Nah
Kalau misal kayu ini udah nggak jadi 7 nanti boleh buat itu, buat bingkai rumah. Nah kita biarin dulu, itu kita tumpuk sebelah dulu, lepas itu kita ambil yang sini. Nah, ini bikin 714. Nah kita makan gini aja. Kita pun senang kalau misalkan dipecah tengah bingung, kayu akan bengkok. Bila kita buat bisa pecah. Kalau gini nggak pecah dia. Ini masih jadi satu sisanya. Nah prosesnya gitu. Dan sekarang bikin sepanel juga macam ini, sama aja. Kayu bulat macam ini, kayak ngini ki kok macam tau wong Jawa kok macam. Ambil berapa permintaan yang punya rumah bikin kayu, bikin aja nggak usah lebar-lebar, 214 aja. Kok 214, 420 ya. Nah kita ambil aja gini, ini 20 cm gini, ambil 20 cm. Nah kita makan gini. Nah ini udah kita rajang aja, kita giniin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sisanya ini kalau misalkan mau bingkai itu kan biasanya 3 cm lawan 7. Biasanya kalau nggak 3 lawan 7, 3 lawan 8. Mudah nih buat bingkai. Nanti kalau kan ini kayu tua, harus bingkai pun harus kuat, harus kayu tua. Nah itu proses pembikinan kayu supaya jadi kayu, dan pelanggan nggak kecewa yang gesekin kayu. Ini kayu sudah, kayu bengkok pun sudah. Cara perajangan kayu. Oh ya, kita bahas penyambungan kayu dalam bikin rumah. Caranya gini. Oke, ini jangan kemana-mana, ikutin terus cara bikin kayu supaya babar jadi kayu, dan cara menyambung kayu buat rumah, dan menyuntik kayu supaya jadi lurus. Jangan kemana-mana, ikutin terus, masih ada kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.